Pemirsa, Pasutri terdakwa perkara Undang-Undang ITE, Guntual dan Tuti Rahayu, layangkan mosi tak percaya ke PN Sidoarjo. Baiklah, kita ikuti kabar selengkapnya, hanya di 86 Channel. Pemirsa, dua terdakwa perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, Guntual dan Tuti Rahayu, menyatakan mosi tidak percaya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Sidoarjo. Mosi tidak percaya yang dituangkan dalam surat pernyataan setebal 13 halaman itu, diberikan kepada Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, dalam agenda sidang eksepsi yang masih belum siap disampaikan itu. Pantauan sidang, kedua terdakwa sempat bersitegang adu argumen dengan majelis hakim karena meminta surat pernyataan mosi tidak percaya itu dalam ruang sidang utama Delta Kartika, Senin, tanggal 22 Februari tahun 2021. Perdebatan tersebut berakhir setelah majelis hakim memberikan kesempatan kepada kedua terdakwa untuk membacakan mosi tidak percaya tersebut. Kedua terdakwa yang merupakan pasutri tersebut, secara bergantian membacakan mosi tidak percaya itu. Tuti Rahayu menyatakan bahwa pihaknya menyampaikan beberapa poin mosi tidak percaya. Ia menyebut diantaranya ketidakkonsistenan majelis hakim yang dibacakan pada tanggal 28 Januari tahun 2021 lalu. Kedua, lanjut dia, soal hubungan langsung maupun tidak langsung yang melaporkannya. Karena yang melaporkan kami adalah Ketua Pengadilan Sidoarjo, Era Wayan Karya, melalui surat tugas kepada sekretaris, sebutnya, ketika didampingi penasehat hukumnya, Romel Sihole. Guntual menambahkan dirinya keberatan disidangkan di PN Sidoarjo, ia menilai ada konflik kepentingan karena yang melaporkan dirinya adalah Ketua Pengadilan setempat. Begitupun yang mengeluarkan penetapan majelis hakim adalah Ketua Pengadilan. Jadi akan sangat sulit kami mempercayainya, ucapnya, yang meminta majelis hakim untuk mengundurkan diri karena ada konflik kepentingan. Ia menyebut ada larangan dalam SKB, KUHP dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Perlu diketahui bahwa untuk yang kedua kalinya Guntual sebagai terdakwa dan diadili di PN Sidoarjo. Pertama dalam perkara dugaan gelar palsu sarjana hukum SH, yang dilaporkan oleh Joni Harsono dan Deriman Sumargo, pimpinan BPR Jati Lestari Sidoarjo. Perkara tersebut divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Sidoarjo pada Mei tahun 2020 lalu, sedangkan perkara yang kedua, Guntual kembali berurusan dengan PN Sidoarjo. Kali ini, ia bersama istrinya, Tuti Rahayu yang dilaporkan PN Sidoarjo pada 2018 silam. Pelaporan terhadap Guntual Laremba dan Tutik itu berawal ketika putusan sidang BPR Jati Lestari, perkara pidana perbankan tanggal 28 Juni tahun 2018 silam dengan terdakwa Joni Harsono dan Deriman Sumargo, pimpinan BPR Jati Lestari Sidoarjo yang digelar di PN Sidoarjo. Ketika itu, sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Eko Supriyono membaca putusan terhadap seorang terdakwa dalam kasus BPR Jati Lestari. Pasutri yang merupakan korban itu kesal atas vonis onslek yang dijatuhkan tersebut. Kekesalan itu direkam dengan ponsel lalu diunggah dalam akun Facebook, hingga viral di jagat media sosial. Kasus tersebut saat ini sedang proses disidangkan di PN Sidoarjo. Majelis Hakim PN Sidoarjo menjadwalkan 2 pekan lagi untuk agenda eksepsi. Kami beri waktu 2 pekan lagi, tanggal 8 Maret tahun 2021 untuk eksepsi, ucap Isnurul Syamsul Arif, Ketua Majelis Hakim. Saat keluar dari ruang sidang, Guntual dan istri, yang didampingi penasehat hukum Romel Sihole SH, langsung menemui wartawan dan konferensi pers. Dalam hal ini karena yang menjadi pelapor itu adalah Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan memberi surat tugas kepada Sekretaris Pengadilan Negeri Sidoarjo, Saudara Jitu Nove Wardoyo. Karena itu kami menganggap bahwa hubungan langsung secara struktural ada. Hubungan tidak langsung pun ada, sekalipun hakim itu bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas profesinya, ya kan? Tetapi secara struktural tetap ada. Karena itu kami tetap keberatan dan tetap menilai bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak akan objektif memeriksa dan mengadili perkara ini. Kami bersama-sama dengan klien, dengan terdakwa tetap akan menghormati proses hukum ini. Jika disidangkan di pengadilan lain
yang kami anggap lebih objektif. Hanya itu satu-satunya alasan.